Halo teman-teman, selamat datang di T-Pods 13SC Podcast. Oke, kenalin nama aku Ivala yang akan memandu kegiatan podcast kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang super keren dari segi pengalamannya di bidang lingkungan, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu nih, kalau topik kegiatan podcast ini diselenggarakan oleh 13S3 yang merupakan bagian dari Festival Kaum Muda untuk Iklim dan Kemanusiaan yang didukung oleh Plan Indonesia dan Teens Go Green untuk mengajak kaum muda menyebarkan isu iklim dan kemanusiaan lebih luas gitu teman-teman. Nah, uh, mungkin kita bisa mulai ya. Nah, oke, langsung saja. Kenalin nih narasumber kita yaitu Kak Wafi dari Bengkulu. Halo Kak Wafi. Halo Kak, apa kabar? Baik banget nih. Nah, perlu kalian tahu nih teman-teman, kalau Kak Wafi ini salah satu peserta Youth Camp yang diselenggarakan oleh BPDLH Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Wah, keren banget nih. Oke Kak Wafi, sebelum kita ke topiknya, aku mulai tanya-tanya nih. Boleh kan ya? Iya, boleh banget dong. Oke. Kak Wafi, kesibukannya Kak Wafi hari ini deh. Kesibukannya hari ini tuh ngapain aja sih? Kalau hari ini tadi, ya menjadi mahasiswi seperti biasa, kemudian menjadi bagian dari organisasi, kebetulan, juga ada tergabung dalam Geopark, eee eee, Indonesia Youth Forum-nya, seperti itu. Wow, keren banget ya teman-teman. Nah, Kak Wafi, sebenarnya topik kita hari ini tuh terkait pentingnya peran perempuan terhadap krisis iklim. Tapi kalau boleh nih, Kak Wafi juga bisa loh sharing pengalamannya menjadi peserta Youth Camp di BPDLH tersebut. Boleh kan Kak Wafi? Boleh banget dong, masa nggak boleh? Oke, langsung aja. Nah, sebelum ke situnya, aku mau sharing dulu nih, Kak. Nah, beberapa minggu yang lalu nih, kayak aku tuh ngerasa kalau cuacanya itu kayak nggak menentu. Nah, kadang hujan, kadang panas banget, dan aku pun juga ngerasa gerah banget nih, Kak. Nah, apakah itu juga termasuk dari ciri-ciri perubahan iklim, Kak? Gitu. Iya, betul banget, itu udah termasuk dari ciri perubahan iklim. Bahkan, sekarang kita udah banyak menemukan, tempat-tempat yang dulunya itu malah jadi tempat ice skating yang saljunya tebal, sekarang malah nggak ada salju sama sekali. Dan sebaliknya di tempat-tempat yang dulunya gersang, malah udah subur gitu ya. Kadang juga, kita melihat bahwa cuaca sekarang sudah tak menentu, kadang kering banget, kadang tiba-tiba hujan. Padahal, kalau misalnya kita punya jadwal harusnya kan dari sekian sampai sekian itu musimnya musim hujan, dari sekian sampai sekian musimnya musim kemarau, tapi malah nggak menentu ya sampai sekarang, seperti itu. Itu udah termasuk tanda-tanda dari bahwa ada yang salah nih gitu. Kenapa nih lingkungan kita seperti ini? Dan itulah mengapa hal ini menjadi isu utama di mana-mana saat ini, bahkan menjadi perhatian kan, bagi para pemimpin dunia. Karena, ketika lingkungan ini tidak seimbang, tidak stabil, dan tidak terjaga, itu akan menimbulkan efek domino, bukan hanya ke lingkungannya saja, namun juga ke perekonomian, ke masyarakatnya, dan lain sebagainya. Makanya, hal ini menjadi penting gitu bagi kita, walaupun kita seorang pemuda gitu, tapi kita harus melek nih isu ini. Karena kan nanti ke depannya kita nih yang bakal jadi pemimpin. Jadi kita harus paham apa yang terjadi di sekitar kita, dan kita juga yang nantinya akan berdampak dan terdampak. Kita yang memberikan dampak, kita juga yang akan terdampak dari, fenomena yang di sekitar kita, termasuk fenomena lingkungan ini. Sehingga penting bagi kita itu untuk melek tentang isu ini. Iya nggak sih, Kak? Iya, bener banget. Iya sih, sekarang tuh banyak banget kayak event-event ataupun project sosial yang mungkin mengarah ke lingkungan, terutama ke iklim ya. Nah, mungkin kalau boleh tahu nih Kak, perubahan iklim itu kan dapat mengakibatkan krisis iklim. Menurut Kak Benar. Wafi, krisis iklim itu apa sih Kak gitu? Krisis iklim itu, sederhananya adalah ketika kita telah mencapai ujungnya dan kita paham bahwa ini lingkungan nih, ada something wrong gitu di sini. Ada sesuatu yang seharusnya tidak seperti ini, seharusnya stabil, seharusnya masih bisa terjaga, tapi karena
beberapa faktor termasuk hal-hal yang karena kita lakukan gitu, yang sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara yang lebih baik lagi, yang lebih ramah lingkungan gitu. Oleh karena itu krisis iklim itu mungkin kalau dengar namanya udah krisis gitu ya, udah bisa membayangkan bahwa itu sebenarnya kita nih udah di ujung tanduk, kita nih udah parah gitu. Dan kita nih, kalau tidak bergerak gitu ya, kalau kita tidak bergerak maka ya lambat laut kita akan mencapai ke sebuah jurang itu gitu. Maka ketika adanya krisis iklim, yuk nih kita sebagai pemuda gitu ya, sebagai pemuda, muda-mudi, sebagai para generasi yang akan meneruskan masa depannya, sebagai seseorang yang akan menjadi pemimpin, di manapun, di sektor apapun, dan kapanpun nanti ke depannya, kita harus paham bahwa namanya saja sudah krisis ini, berarti kita harus gerak cepat dan tepat, gitu. Wah, oke. Mungkin boleh aku simpulkan ya, jadi kalau krisis iklim itu mungkin udah dampak terberat dari lingkungannya tersebut ya, Kak Wafi? Betul banget. Benar banget benar banget. Jadi krisis iklim itu, bisa juga menggambarkan bahwa, ini kita sudah sampai di yang udah berat banget, kemudian makanya karena krisis iklim itu akan munculnya pemanasan global ya, global warming yang mungkin teman-teman sudah sering dengarnya, karena adanya perubahan iklim itu tadi. Nah, perubahan iklim itu terjadi karena apa? Karena ada sesuatu yang salah nih gitu, dalam kita mengelola, kita tidak menjaga keseimbangan yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Oke, terima kasih Kak Wafi. Sumpah itu insightful banget sih buat aku dan mungkin juga teman-teman juga ya. Dan tadi yang dikatakan Kak Wafi pasti ada faktor penyebab. Nah, aku Mmm, pernah sih lihat story-nya Kak Wafi di Instagram itu ada statement-nya bilang kalau faktor penyebab perubahan iklim atau perubahan lingkungan itu salah satunya itu pola konsumsi. Nah, mengapa pola konsumsi itu dapat menjadi faktor perubahan iklim, Kak Wafi, gitu? begini, pola konsumsi itu kalau kita tidak menjaganya gitu ya, kalau berlebih gitu, maka akan timbullah yang namanya sampah kan. Nah, makanan yang kita makan setiap hari itu kan, kadang seperti sayuran, kemudian, buah, segala macamnya, itu termasuk ke dalam sampah organik ketika dia terbuang secara sia-sia. Kalau kita tidak tahu dan kita tidak paham dan kita tidak bisa mengelola pola konsumsi kita, tidak makan secukupnya nih istilahnya gitu ya, makannya tuh ya secukupnya sebelum kenyang gitu. Kalau misalnya terlalu berlebih sampai kadang tuh bersisa di piring, nasi yang kita makan itu bersisa, sampah yang kita, kemudian itu akan menjadi sebuah sampah dan sampah organik. Nah, itu lebih berbahaya daripada sampah plastik nanti jatuhnya. Memang keduanya sama berbahayanya, namun kenapa di sini aku katakan lebih berbahaya bukan karena dia berbahaya banget, bukan, tapi karena ternyata di Indonesia sampah organik itu termasuk, yang paling banyak persentasenya. Jadi yang paling banyak persentasenya dari jenis sampah yang lain. Dan sampah organik Wow. ini ketika dia mendem di TPA gitu, dia akan menghasilkan namanya gas metana. Nah, gas metana ini 20 kali lebih berbahaya daripada karbon dioksida. Bisa dibayangkan karbon dioksida saja sudah berbahaya, kemudian udah bisa menyebabkan pemanasan global. Lah ini sampah organik kalau dia tertimbun di TPA akan menghasilkan gas metana yang 20 kali lebih berbahaya. Nah, itu bisa kita bayangkan kan. Nah, kalau misalnya gas metannya terproduksi terus karena kita sering membuang makanan kita, karena kita tidak bisa mengelola pola konsumsi kita, karena kita merasa, "Ah, ya udah makan," gitu, kalau sisa ya udah tinggal buang. Nah, itu pola mindset yang salah ya. Kita harus bisa mengatur pola konsumsi kita karena, kita tahu nih dampak jangka panjangnya seperti apa. Oleh karena itu penting makanya bagi diri kita, bagi, pemuda-pemudi zaman sekarang tuh untuk melek terhadap isu lingkungan ini. Karena itu juga akan mempengaruhi ketika pola pikir kita sudah tahu, ketika kita sudah tahu informasinya, ketika kita bisa berpikir dan menganalisis apa sih dampak jangka panjangnya gitu dari apa yang kita perbuat, maka kita akan lebih bisa mengatur pola hidup kita, lifestyle kita, agar lebih ramah lingkungan, seperti itu. Wow, gila. Berarti gini teman-teman, jadi cara sederhana kita buat mengurangi, permasalahan-permasalahan lingkungan mungkin bisa dari kecil, kayak kita itu, ngabisin makanan kita, yang penting, kita, apa ya, sampah-sampah itu bisa terkurangi dari hal-hal kecil yang kita lakukan, gitu kan Kak Wafi? Betul banget. Dari hal-hal yang,
kecil itu kita udah bisa kok berkontribusi, nggak harus besar gitu, like isu lingkungan, kita paham kenapa kita harus menjaga lingkungan, kita paham kenapa isu ini jadi penting gitu. Kemudian kita melakukannya dari hal-hal kecil seperti tidak menyisakan makanan di piring, kemudian menggunakan tote bag ketika berbelanja, dan mengurangi penggunaan plastik. Nah, itu udah hal-hal yang good job gitu ya, itu udah bagus gitu. Biarlah kecil, tapi kita bisa dilakukan secara konsisten, seperti itu. Wah, oke Kak Wafi. Yang penting konsisten ya teman-teman. Jadi kita Betul. bisa punya kontribusi kecil buat lingkungan gitu. Oke Kak, nah pastinya di dalam perubahan iklim itu atau perubahan lingkungan pasti ada kontribusi masyarakat setempat, entah itu Mhm, berdampak buruk, entah berdampak baik. Nah, salah mhm. satu masyarakat tersebut adalah kaum muda perempuan. Nah, menurut Kak Wafi nih, seberapa pentingnya sih peran perempuan di bidang lingkungan, terkhususnya dalam menangani perubahan iklim itu? Penting banget, perempuan tuh memegang peran penting ya. Perempuan tuh mempunyai peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mempelopori cinta lingkungan. Kenapa penting? Pertama, perempuan itu ibu gitu ya, kalau memiliki anak dia menjadi seorang ibu. Maka ketika dia menjadi seorang ibu, itu artinya dia menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya, di mana anak-anaknya nanti akan menjadi generasi penerus gitu masa depan. Ketika perempuan itu terdidik, ketika perempuan itu mendapatkan informasi yang setara mengenai lingkungan, maka dia juga akan berpengaruh, berdampak besar terhadap generasi ke depannya, di mana generasi inilah yang nantinya akan eee, memiliki dampak kepada lingkungan sekitarnya. Itu baru pertama dan itu sudah perannya besar sekali. Kemudian yang kedua, perempuan itu aktivitasnya tuh, sangat, familiar dengan, lingkungan. Misalnya ketika memasak, maka dia akan menggunakan bahan-bahan dari alam. Kemudian, produsen sampah juga itu kan, termasuk masyarakat ya, salah satunya perempuan kan dalam hal ini. Nah, ketika itu ada aktivitas domestik seperti sampah pribadi, sampah yang dihasilkan di tempat di mana dia bekerja. Oleh karena itu ketika perempuan, memiliki, edukasi yang baik mengenai lingkungan, otomatis sampah-sampah pribadi yang diaktivitaskan, dalam kehidupannya ini akan menjadi lebih terkelola karena dia paham tentang lingkungannya. Nah, itu ya yang kedua. Karena tadi, perempuan itu kerap dan dia familiar terhadap apa yang dilakukan di sehari-hari, termasuk ketika memasak menggunakan bahan dari alam, kemudian adanya, sampah rumah tangga yang ketika dia terdidik, maka dia bisa mengelola sampah rumah tangga, sampah organik dengan baik, dan menjadikannya sebuah yang bermanfaat. Selain itu, perempuan juga menjadi selain yang memberi dampak, juga menjadi salah satu hal yang rentan terdampak gitu dari, aktivitas lingkungan yang tidak sehat. Maksudnya seperti pemanasan global dan lain sebagainya macam. Nah, di samping itu juga, perempuan itu penting gitu kan dalam keberadaannya dalam keluarga. Nah, seperti tadi kan, bagian, mendidik anaknya, kemudian untuk bagian memasaknya, maka kaum perempuan tuh harus terus gitu untuk menjaga keseimbangan alam. Ketika dia terdidik, maka dia bisa menjaga keseimbangan alam. Nah, oleh karena itu, penting adanya kesetaraan informasi, kesetaraan edukasi antara perempuan dan laki-laki dalam bidang lingkungan. Karena ketika perempuan ini dia terdidik, dia terinformasi, dia mengerti, dia paham mengapa harus menjaga lingkungan, apa yang harus dilakukan, apa yang bisa dia lakukan, dan bagaimana cara sosialisasi, dan bagaimana cara mendidik anaknya sendiri, itu akan memberikan efek domino, efek yang besar, efek yang positif gitu terhadap lingkungan tentunya. Makanya perempuan dan juga lingkungan tentu saja memiliki korelasi yang kuat dan memiliki sesuatu yang bisa untuk memberikan dampak positif jika kita memberikan hal yang tepat seperti itu. Wah, oke. Terima kasih Kak Wafi. Ini tuh aku bisa nyimpulin nih, kenapa perempuan itu penting bagi lingkungan terutama dalam perubahan iklim. Karena yang pertama, perempuan itu menjadi teladan bagi keluarganya, entah Iya, anak-anaknya, entah saudaranya ya kan. Kemudian yang kedua, karena aktivitasnya perempuan itu sangat familiar seperti memasak, menggunakan
sayuran, intinya lebih ke sampah-sampah organik nantinya. Dan yang ketiga juga selain pemberi dampak, dia juga pemberi yang apa ya, terdampak ya. Dia juga bisa sebagai korbannya ya, Kak. Betul. Wow, jadi perempuan itu sangat berguna ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa, "Aku kalah nih sama anak laki-laki," nggak boleh, jangan jangan berpikiran seperti itu ya teman-teman, karena Mhm, kalian itu sangat penting dan sangat berharga gitu. betul, betul sekali. Oke. Nah, sesi kali ini ya, Kak, aku pengen dengerin sih Kak Wafi, sharing terkait pengalamannya menjadi peserta Youth Camp di tahun ini. Mungkin, dari cerita dari kegiatannya selama di Bogor, kan kemarin dapat badge Bogor ya, Kak? Betul, iya dapat yang di Bogor. Nah, mungkin bisa diceritain dong, Kak, dan mungkin dari Kakaknya bisa sekalian pembelajaran yang dapat diambil dari Kak Wafi setelah mengikuti Youth Camp di Bogor itu apa sih, gitu? Betul, oke, bener. Baik, terima kasih, sekarang, sesinya sharing ya gitu. Untuk Oke. pengalaman kemarin, baru-baru ini, di Bogor bulan November ini, ketika sampai ke Bogor itu saya memang sudah sangat bersemangat sekali karena saya berpikir, inilah saatnya sebagai seorang perempuan dari daerah terpencil di Sumatera, Bengkulu gitu, kita menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Ketika diberikan ruang, maka manfaatkanlah dengan baik. Ketika di Bogor itu saya sudah menyiapkan diri sebagai kelas kosong, dan ketika itu saya banyak banget belajar. Jadi ketika di Bogor, kita mengunjungi 3 tempat. Pertama ada Pusat Suaka Satwa Elang Loji atau PSSEJ, di mana tempat konservasi, in situ untuk komoditas elang, gitu ya. Jadi ada elang Jawa, ada elang ular bido, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kita pergi ke taman safari. Kalau tadi pusat suaka satwa itu in situ, jadi kita langsung ke tempat habitatnya. Nah, kalau taman safari itu konservasi, tapi ex situ ya. Nah, jadi dia di luar habitat, namun dibuat seakan-akan di habitat aslinya. Di sana kita ngelihat ada panda satu-satunya di sana. Panda dari Cina dipinjam gitu ya untuk edukasi. Ada panda merah juga, kemudian ada macan, ada puma, banyak sekali. Ada harimau, ada gajah, gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, kita ke Balai Embrio Ternak, di kaki Gunung Salak. Itu juga seru banget karena kita bisa melihat, bagaimana sih peternakan untuk memproduksi bibit unggul gitu, sapi terutama. Kita bisa melihat ada sapi Wagyu dari Jepang, ada sapi Brahmana, ada sapi Angus, ada Berangus, peranakan antara Brahmana dan Angus. Kemudian juga ada sapi-sapi unggul lainnya dan kita melihat bagaimana cara memanen bibit unggul itu gitu, menggunakan expander secara live gitu dari pegawai Balai Embrio Ternaknya secara langsung. Dan walaupun mereka peternakan, mereka juga menerapkan, pengelolaan sampah yang baik gitu. Jadi limbah hasil peternakan itu dikelola dengan baik, ya kotoran-kotoran sapinya dijadikan pupuk dan sampah-sampah lainnya juga dikelola dengan sangat baik. Kemudian, yang membuat saya tuh sampai sekarang berpikir itu adalah ketika saya pergi ke taman safari. Taman safari itu kan adalah pusat, konservasi satwa, tapi dia ex situ, jadi memang di luar habitatnya. Dan itu menggantungkan dananya selain dari donasi, selain dari pemerintah, juga dari pemasukan, tiket masuk ya, kan ke taman safari ada tiketnya. Nah, itu untuk apa sih, dananya? Dananya untuk pengelolaan satwa itu tadi. Jadi untuk memberi makan satwanya, kemudian pengelolaan tempatnya, dan juga untuk, memberdayakan orang-orang yang mengelola tempat itu, gitu. Jadi memang dananya itu sangat penting. Ketika Covid sempat ditutup dan itu lama kan. Oh, Nah, jadi iya. itu kita kita penasaran nih, ketika Covid ditutup, pemasukannya menipis atau nggak ada sama sekali, gimana tuh cara ngasih makan satwanya, gimana cara menggaji para pegawainya gitu kan. Ternyata malah,
pakan satwanya tidak dikurangi sama sekali. Walaupun ya kita tahu kan itu banyak banget hewan di sana, makanannya juga pasti mahal sekali, ya bisa kita bayangkan lah ya, ngasih daging kan ke hewan-hewan karnivoranya, ke ular, ke burung-burung, dan itu ya bisa kita bayangkan seberapa mahal gitu. Tanpa pemasukan karena saat itu sedang Covid, ditutup, bagaimana cara mereka untuk bisa berlangsung terus gitu, pusat konservasi itu? Ternyata akhirnya dihematnya dengan cara para pegawainya itu, waktunya setengah dari biasanya gitu. Jadi seperti itu, untuk memangkas pengeluarannya. Namun di sana membuat saya menjadi berpikir gitu. Jadi konservasi ini memang akan terus berjalan, tetap bisa berjalan, termasuk konservasi satwa ya, itu kan juga isu lingkungan ya. Karena satwa juga punya perannya masing-masing bagi alam gitu, bagi tumbuhan, bagi lingkungan sekitar kita. Itu tidak bisa terlepas dari 3 hal. Konservasi itu akan tetap berjalan, akan tetap sustainability jika di daerah konservasi itu masyarakatnya terberdaya. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakatnya teredukasi. Dan yang ketiga, alamnya terjaga karena masyarakatnya sudah teredukasi, sudah paham, dan masyarakatnya bergantung terhadap alam. Kalau kita lihat pola-polanya kenapa sampai ada suku-suku di Indonesia tuh yang menjaga benar-benar alamnya, karena mereka memang bergantung terhadap alam. Alam memberikan feedback-nya kepada mereka dan mereka pun menjaga alam. Jadi alam mendapatkan feedback dan mereka juga mendapatkan feedback dari alam. Maka kenapa tidak kita membuat daerah-daerah lain seperti itu juga? Kita memberikan pengertian gitu kepada para masyarakat di suatu daerah bahwa ketika mereka menjaga alam, mereka bisa dapat ini. Contoh kasus misalnya seperti di Bali, itu sampai mereka ada hukum adat bagi para penebang pohon. Karena mereka tahu untuk menjaga keharmonisan itu harus menjaga lingkungan antara manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan yang di atas, dan juga manusia dengan alam, gitu. Maka benar-benar penting ketika kita menjaga keseimbangan itu, harus memperhatikan apakah masyarakat di daerah itu terberdaya dengan alam, apakah alamnya terjaga karena masyarakatnya, dan apakah masyarakatnya sudah teredukasi. Nah, makanya dari itu penting untuk memberikan edukasi, informasi yang setara, edukasi yang setara terhadap perempuan, terutama dalam bidang lingkungan. Misalkan kita bayangkan gitu, ada suatu tempat, kita jadikan, tempat itu sebagai tempat, edukasi, eduwisata ya, jadi berwisata untuk mendapatkan edukasi. Nanti di tempat itu, ada para ibu-ibu yang bisa memanfaatkan objek eduwisata itu sebagai lahan untuk mata pencaharian, seperti nanti berjualan segala macam. Kemudian karena ibu-ibu itu tahu bahwa, tempat eduwisatanya itu bisa menjadi lahan mata pencaharian beliau, maka beliau akan menjaga alam di sana. Karena tahu, paham, eduwisata ini akan tetap berjalan kalau alamnya juga terjaga. Nah, jadi dari sana tuh benar-benar ketiga pilar ini penting gitu untuk kita ketahui. Oleh karenanya kalau misalnya ada yang bilang perempuan itu tidak berdampak sama sekali terhadap lingkungan, tidak, itu jelas salah ya. Perempuan benar-benar terkorelasi dengan lingkungan. Yang pertama tadi karena dia juga seorang ibu yang akan membesarkan anaknya, yang akan mendidik anaknya, yang akan mengedukasi anaknya, yang nantinya anaknya akan menjadi pemimpin masa depan, generasi penerus ke depannya yang akan mengelola alam, lingkungan, hutan ke depannya. Yang kedua, perempuan itu juga harus diberdayakan. Diberdayakan sehingga kelak mendapatkan edukasi yang setara, informasi yang setara, sehingga dia paham untuk menjaga lingkungannya. Dan perempuan juga aktif gitu ya, kegiatannya kebanyakan yang sebagai misalnya ibu rumah tangga, memasak gitu kan. Kemudian juga mengatur pola konsumsi keluarga. Maka dari itu benar-benar terkait ya, sehingga isu ini sangat menarik untuk dibahas antara perempuan dan juga alam. Nah, dari youth camp itulah saya jadi dapatkan, nilai-nilai gitu ya, seperti tadi bahwa saya paham ternyata kita tidak bisa hanya sekedar semangat, kita juga harus paham bagaimana caranya konservasi ini itu bisa terus berjalan. Dan ketiga hal itu yang ternyata juga terkandung dalam konsepnya UNESCO
geopark gitu, itu ternyata bisa kita juga terapkan kok, di daerah-daerah yang lain gitu, sepertinya dalam hal yang lebih sederhana tentunya. Dan dari sana juga saya juga banyak belajar bahwa lingkungan kita ini benar-benar udah krisis ya, makanya namanya krisis iklim ya. Benar-benar udah krisis, Iya. benar-benar udah krisis sekali karena, eee kalau misalnya kita ambil pada zaman dahulu tuh 0 derajat Celcius, sekarang kita ini udah di 1 derajat Celcius. Nah, kemarin itu Wow. para pemimpin dunia itu udah pengen ngambil target positif, sebelum tahun 2050 kita pokoknya jangan sampai mencapai angka 1,5 derajat Celcius pemanasannya. Karena kalau udah sampai 2 derajat Celcius mungkin udah banyak sekali ekosistem yang tidak seimbang, sehingga nantinya itu akan mengancam kita. Begini deh, kalau misalnya lingkungan kita tidak terjaga, nantinya itu akan berdampak kepada air kita yang merupakan sumber penghidupan, akan berdampak kepada makanan yang kita makan. Karena ketika nanti misalnya kekeringan, bener-bener kering banget, tumbuhan nggak mau hidup gitu. Kemudian karena tumbuhannya nggak mau hidup, akhirnya hewan-hewan mati, karena tidak ada makanannya lagi. Karena hewan-hewan mati, akhirnya pangan kita langka. Tumbuhan nggak ada, hewan mati, pangan kita langka. Kita makan apa dong gitu. Percuma punya banyak duit, tapi nggak ada yang bisa dibeli. Jadi makanya para pemimpin dunia sekarang sedang fokus, sedang benar-benar memperhatikan isu lingkungan ini. Karena mereka sudah berpikir ke depan ya, percuma mereka kaya gitu kan, kalau nanti nggak ada yang bisa dibeli karena saking saking nanti airnya sudah tercemar, kemudian ikan-ikan mati karena air lautnya sudah banyak dengan limbah, kemudian akhirnya hewan-hewan darat pun mati karena kekeringan itu, yang tumbuhan tidak hidup, akhirnya mereka mati karena nggak punya makanan, dan kita pun akhirnya bingung mau makan apa, pakan langka, kemudian air bersih pun juga langka. Ada air bersih setitis aja, setetes aja, itu kayak udah berharga banget nanti kalau misalnya amit-amit jangan sampai seperti itu. Makanya dari sekarang itu kita, harus benar-benar bisa berpikir, kira-kira aku kalau begini akan berdampak gimana ya ke depannya gitu. Ya memang belum dirasakan sekarang, tapi itu efeknya akan benar-benar berturut-turut, akan benar-benar di masa depan, dan itu kalau bisa kita cegah dari sekarang kenapa tidak? Kalau kita bisa lakukan dari sekarang kenapa tidak gitu. Jangan sampai kita menyesal di akhir. Perempuan, lingkungan, alam, penting semuanya. Mari kita jaga lingkungan dari sekarang. No, no, not jangan jangan dari sekarang, tapi mari kita jaga lingkungan berkelanjutan. Tuh, kalau misalnya belum mulai dari sekarang, maka mulailah dari sekarang. Gitu. Wow. Ada quotes nih teman-teman, jagalah alam, kalau nggak bisa kemarin, nggak bisa besok, ya sekarang cobalah. Kita coba. Nah, tadi yang penting dari poinnya Kak Wafi ini, masyarakat masyarakat itu dapat terberdaya, kemudian dapat teredukasi, alam pun bakal lestari, ya nggak sih Kak? Iya, bener banget, bener banget, bener 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 bener. Dan tentunya dari ceritanya Kak Wafi nih, buat kalian yang mungkin kepo ya, Kak Wafi nih, eee, kok bisa sih tahu informasi dari BPDLH atau mungkin, apa sih Kak benefit-nya ikut dari BPDLH ini, dari apa ya, acara youth camp-nya ini gitu? Mungkin bisa diceritakan Kak Wafi? Oke, kalau untuk ikut BPDLH ini banyak banget manfaatnya teman-teman. Yang pertama, karena ini lagi dari kementerian gitu ya, jadi kita tuh terjamin edukasinya tuh udah bagus lah, screening-nya kementerian gitu, istilahnya seperti itu. Kan dari Kementerian Keuangan juga, kita itu dapat banyak banget informasi, ilmu, edukasi dari pemain-pemateri yang hebat yang diundang oleh, pihak BPDLH dan Kementerian Keuangan. Eee, Sebelum kita ke Bogor, itu sebenarnya kita juga diberikan pelatihan secara daring, 3 hari full, bener-bener padat gitu ya materinya, banyak banget termasuk, dari ada Kak Belai dari Kalimantan menceritakan tentang desanya, menceritakan tentang hutan, bagaimana
sukunya menjaga hutan dan bagaimana hutan menjaga mereka. Kemudian kita juga diberikan materi tentang renewable energy, ternyata Indonesia juga sudah punya B30 di mana, bensinnya itu 30% sudah dari, yang lebih ramah lingkungan. Kemudian juga kita diberikan, banyak sekali, ilmu ya, edukasi dan juga kemarin kita dapat, kuliah umum dari kementerian, Wow. jadi dari Menteri Bu Sri Mulyani, kemudian juga ada dari Pak Arifin Tasrif sebagai Menteri SDM, membahas tentang lingkungan itu tadi, di mana Bu Sri Mulyani membahas tentang financial di bidang lingkungan, bagaimana program kebijakan yang telah dilakukan, Pak Arifin Tasrif juga membicarakan masalah renewable energy gitu. Jadi, ya nggak main-main itu yang mahal itu kenapa ikut itu karena ilmunya itu gitu, karena belum tentu kita bisa mendapatkan sharing, belum tentu kita bisa mendapatkan edukasi itu di tempat yang lain. Bahkan ketika kita mau kadang mencari ilmu tentang itu kan, ada yang berbayar gitu, ketika ada yang gratis, grab it now gitu ya, langsung ambil kesempatannya. Karena, yang ilmu seperti itu mahal gitu kan, nilainya mahal, ketika diberikan secara cuma-cuma, maka lakukan yang terbaik untuk mendapatkan ilmu itu tadi. Nah, untuk Kementerian Keuangan itu, di bawahnya Kementerian Keuangan tuh ada BPDLH, ada atau Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, mengadakan Youth Camp. Nah, ini rencananya Youth Camp-nya akan diadakan secara tahunan, teman-teman. Jadi, tahun Wow. depan siap-siap untuk ikut juga. Ini akan diadakan secara tahunan. Kenapa kalian harus ikut join ini? Kenapa harus join Youth Camp for Future Leader on Environment by BPDLH? Karena yang pertama kalian bisa ketemu juga nih sama berbagai teman-teman seluruh Indonesia. Yang kedua, kalian akan mendapatkan ilmu tentunya. Ini aku nggak main-main ya, mungkin terdengar klise gitu ya, kayak apaan sih dapat ilmu, kayak sekarang kita udah banyak banget ngelihat webinar-webinar, benefit-nya tulisannya mendapatkan ilmu, tapi ini ilmunya nggak main-main teman-teman. Kita benar-benar diberikan, tentang lingkungan, kita dapat insight baru, kemudian ya bahkan ketika kita kuliah umum bersama Bu Sri Mulyani itu kita dikasih tahu tuh, apa aja yang menjadi bahan perbicaraan para pemimpin dunia di Glasgow kemarin untuk COP itu, COP26 kalau nggak salah. Kemudian, kita juga mendapatkan benefit-benefit tadi kayak kita langsung didatangkan ke tempat-tempat konservasi gitu ya, seperti aku kemarin ke Bogor itu fokusnya lebih ke konservasi satwa ya. Kemudian ada yang di Mmm. Lombok, mereka mengunjungi desa adat dan juga mengunjungi Taman Nasional Rinjani atau UNESCO Global Geopark Rinjani. Kemudian yang ke Kalimantan, Balikpapan, mereka mengunjungi tempat pengelolaan sampah yang modern, jadi diajar seperti itu. Jadi kita benar-benar, tidak hanya kita diberikan teori, namun kita juga dilihatkan langsung, oh begini loh," gitu. Kita mendapatkan experience secara langsung dan tentunya saya rasa teman-teman sepakat dan setuju bahwa itu juga sangat bermanfaat bagi kita ke depannya. Walaupun, yang kita dalami saat ini mungkin prodi kalian pendidikan matematika lah, manajemen lah, atau apa, tapi sebenarnya setiap prodi kita itu, setiap apa yang kita dalami itu juga terkait loh dengan lingkungan dan itu juga penting loh bagi kita untuk aware terhadap isu lingkungan ini, seperti itu. Wah, seru banget ya kegiatannya teman-teman. Kayaknya kemarin itu ya, Kak Wafi, youth camp-nya berasa liburan ya? Iya, bener-bener berasa liburan gitu. Jadi kayak karena kita kan belajarnya langsung ke tempat konservasinya, apalagi yang ketika di Elang Loji itu, kita langsung ke tempat pusat suaka satuannya, kita langsung ke hutannya gitu. Dan aku pribadi yang suka banget explore, apalagi ke alam gitu ya, bener-bener rasa tuh menenangkan banget deh, kayak, bertemu dengan para hewan-hewan, melihat elang, ternyata elang itu benar-benar apalagi elang Jawa ya, atau Garuda. Jadi kan Garuda itu kan elang Jawa, itu benar-benar elang dilindungi dan ternyata masih banyak masyarakat yang belum paham kalau mereka tuh dilindungi gitu. Ada pun juga ternyata proses untuk menjadikan elang Jawa yang sempat, eee, di menjadi jinak untuk jadi liar lagi itu juga memerlukan proses yang lama gitu, enggak sebentar dan tidak mudah gitu, enggak. Itu butuh praktik yang lama dan juga
keterampilan khusus untuk membuatnya menjadi liar. Kemudian kita lihat di taman safari ya walaupun seperti liburan, tapi sebenarnya kita juga mempelajari loh, oh ternyata ini dilindungi, oh ternyata, hewannya itu begini begini begini, kita diajari, oh kalau misalnya hewan ini dia seperti ini kalau lagi terancam, lah kalau lagi seperti ini gitu. Dan kita juga sebenarnya lebih diajarkan bahwa taman safari itu konservasi ex situ, contohnya seperti itu, Taman Safari Indonesia. Kemudian untuk yang in situnya seperti ini nih, yang tadi elang loji itu tadi, gitu. Kemudian di balai embrio ternak, ini ternyata kita bisa loh membuat bibit unggul, dan ternyata peternakannya juga bisa loh dikelola dengan cara yang lebih ramah lingkungan, di mana nanti limbah hasil peternakannya kita kelola untuk lingkungan lagi gitu, untuk memberikan manfaat bagi lingkungan. Kayak tadi kan kotoran ternaknya dijadikan pupuk yang lebih ramah lingkungan, kemudian, sampah-sampahnya juga yang limbah-limbah dari peternakan juga dikelola dengan baik. Itu membuktikan bahwa kita tuh sebenarnya bisa kok untuk lebih greener gitu, nggak ada yang nggak bisa, seperti itu. Wah, berarti liburan tapi tetap juga mikir lah ya, dapat Iya, ilmu banyak. betul, liburan edukasi ya. Ya, benar sekali itu. Wah, thank you banget Kak Wafi buat sharing-nya. Aku excited banget sih tadi dari awal dengerinnya. Wah, mungkin teman-teman bisa nih kita join tahun depan biar bisa aktif berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Betul. Tapi nggak hanya ini ya teman-teman, karena ikut BPDLH kontribusi kalian cuman ini. Enggak ya, tetapi masih ada banyak hal yang dapat kita lakukan gitu loh selain berkontribusi di Youth Camp BPDLH gitu ya. Setuju sekali, benar. Kak, ini juga akan ada keberlanjutannya. Jadi teman-teman yang batch Bogor itu kita udah bikin nih Instagram namanya youngvironment.bogor. YOUNGVIRONMEN.Bogor. Teman-teman bisa follow. Nanti di sana kita akan mengadakan campaign lingkungan yang berkelanjutan dan juga akan mengadakan IG Live membahas tentang diskusi lingkungan. Jadi tidak hanya sebatas field trip dan over, nggak bisa ya teman-teman, kita tetap harus punya dong dampak terhadap lingkungan, gitu. Wah, boleh nih, boleh nih. Boleh di-follow ya teman-teman. Nah, oke Kak Wafi, thank you sekali buat sharing-nya. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, sebelum ditutup podcast kita, boleh dong Kak Wafi kasih pesan atau kasih, beberapa statement, untuk kaum muda Indonesia, khususnya kaum muda perempuan, agar turut berkontribusi dalam menjaga lingkungan, terutama pada saat perubahan iklim yang seperti saat ini nih, gitu. Oh, oke. Eh, kepada teman-temanku, kepada para pemuda-pemudi seluruh Indonesia, pesanku cuma satu. Eh, yuk kita sama-sama mengedukasi diri kita. Ketika kita belum menemukan wadah yang tepat, ya udah mulai aja dari diri sendiri. Mungkin ini terdengar umum sekali ya, mengedukasi diri ya tentu pasti kita pengen diri kita terdidik ya, pasti kita pengen diri kita tuh punya ilmu. Namun yang kadang menghambat orang adalah kerap kali mereka menganggap diri mereka tuh rendah gitu. Maksudnya, "Ya nggak dulu deh, aku pasti nggak bisa nih," gitu. Jangan seperti itu, ubahlah mindset-mu lebih ke positif, "Aku belum bisa, maka aku ingin bisa," gitu. Maka begitu kita membahas tentang lingkungan, jangan berpikir, "Ya udah deh, kan, udah ada mereka nih yang peduli lingkungan, aku nggak usah deh," gitu. Jangan kayak gitu, bayangkan kalau misalnya semua orang mikirnya kayak gitu, entar siapa dong yang nyelamatin lingkungan? Entar siapa dong? Entar kita malah mati sama-sama nih nanti karena krisis lingkungan. Wah, No, jangan dong. jangan ya. Maka dari itu, yuk kita edukasi diri kita, karena kita tahu nih kita lagi di ujung tanduk. Bukan karena sebenarnya ujung tanduknya juga, tapi bagaimana kita bisa menjaga alam kita nanti untuk kelanjutan ke depannya juga. Untuk diri kita sendiri juga loh, untuk alam juga, untuk masa depan juga, edukasi diri kita dari sekarang. Semangat terus untuk lingkungan, cintai lingkungan, dan tetap menjadi pemuda yang berkelanjutan, pola pikirnya, pola pikir yang visioner gitu. Wah, ingat ya guys, yuk jaga alam. Oke.
Oke, akhirnya kita sudah sampai di sesi akhir dan semoga bermanfaat buat kalian yang mendengarkan. Benar-benar insightful sekali podcast kali ini dan thank you so much buat Kak Wafi yang sudah bersedia hadir di podcast acara kami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa lagi.